Kemudian ini Pak, tentang konsep guru Pak, kalau menurut Bapak sendiri, guru yang ideal itu seperti apa Pak? Guru semestinya itu harus seperti apa gitu, terutama dalam konteks pesantren. Guru itu harus yang ideal mah harus seorang alim, orang yang berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, amila bi ilmihi ala wajhil ikhlas, dengan seikhlas-ikhlasnya. Itu yang menurut kategori As-Saroni itu seorang sufi itu seperti itu. Guru itu pasti harus alim, harus berilmu, karena standar baik tidak baik itu kan, benar tidak benar itu pasti harus mengacu kepada keilmuan. Tanpa ilmu kita tidak punya nur, tidak punya. Kemudian setelah berilmu, ilmu itu bukan untuk ilmu, untuk amal. Ilmu tanpa amal bukan kebaikan ya. Kemudian amal pun bukan untuk cari sensasi. Amalnya harus ikhlas. Itu memang idealnya guru itu harus seperti itu. Kalau alim itu sudah pasti. Sekarang kan jangankan amila bi ilmihi, kadang-kadang alim juga tidak. Bagaimana mengamalkan ilmunya kalau alim juga, berilmu juga tidak kan? Sekarang banyak orang yang pidato, yang ngajar, yang padahal tidak berilmu. Bagaimana mengamalkan ilmunya orang yang tidak berilmu? Apa yang ia amalkan? Yang ada hanya, dia itu pastinya juga yang ada hanya cari sensasi kan. Dia itu pria sejati, tukang ria sejati. Pria sejati. Jadi berat gitu ya. Yang konsep yang ideal yang tadi itu memang berat. Saya juga mungkin tidak sampai ke sana. Jadi guru yang pas itu ini baru syarat itu baru syarat pokok saja, belum rincian. Yang 3 itu alimun amila bi ilmihi ala wajhil ikhlas, seorang alim yang mengamalkan ilmunya dengan seikhlas-ikhlasnya. Itu nantinya akan membentuk dirinya syafaqah, sayang kepada murid, tidak cari sensasi kan gitu, tidak pemarah itu kan. Dengan keikhlasan itu ada ketulusan, dari ketulusan ada kasih sayang, tidak gampang marah kan itu. Tidak ingin dihormat, tidak ingin itu kan. Itu ada yang adanya itu, yang sifat itu yang ada itu pada diri Kiai Wahab Muhsin. Ada. Memang beliau seorang alim, betul-betul berilmu, betul-betul melaksanakan ilmunya seikhlas-ikhlas. Sejauh yang bisa diserap oleh Bapak, terutama dari Pak Wahab dulu, suka hidang. Beliau mengatakan bahwa hati itu hanya bisa menangkap apa yang ada dalam hati. Oleh karena itu maka ngajar itu harus ikhlas. Dari keikhlasan akan ketangkap oleh anak-anak keikhlasan kita itu menyerap. Sehebat apapun kita menjelaskan, sedetil apapun kita jelaskan, tapi kalau tidak dengan hati, maka hati mereka tidak akan menerima. Itu tidak akan meresap di dalam hati mereka. Seindah apapun penjelasan kita, tapi sesederhana apapun yang kita katakan, tapi dikatakan dengan ketulusan hati, maka akan meresap ke dalam. Jadi untuk pertama secara kita secara hakikat dulu ya bicara seperti itu. Tapi tentu saja secara syariat kita dituntut juga untuk memperbaiki interaksi kita
dengan anak-anak, tapi yang modalnya tabdar ditentu pasti keikhlasan, karena tidak akan ada interaksi yang baik tanpa ketulusan yang tinggi kan. Untuk anak-anak agak meleng, ada anak-anak agak tidak memperhatikan, kalau tidak tulus kan kita marah, pasti banyak marah. Dengan ketulusan pasti interaksi terjalin baik. Di dalam teknis kita pun perbaiki ya, kita pun sering mengadakan pengarahan kepada guru. Tentu saja seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa teknis atau metode di dalam pengajaran bagi setiap pelajaran itu pasti beda-beda. Yang paling unik itu kan justru mengajarkan bahasa Arab di sini kan. Bagaimana caranya supaya mereka mengetahui memahami, bisa memahami. Ya kalau lebihnya mungkin bisa berinteraksi melalui kata-kata bahasa Arab. Nah itu kita tempuh. Itu yang paling kita tekankan, metodologi pengajaran ilmu bahasa Arab ya. Baik bahasa Arabnya itu sendiri atau ilmu kebahasaan. Yang paling sering kita bincangkan, karena memang dari situ pokoknya. Kalau masalah metodologi pengajaran itu fikih kan tidak begitu dulu. Atau teknik penyampaian itu sangat personal sekali. Itu jadi kesimpulannya kita upayakan lahir batin saja. Lahirnya kita upayakan perbaikan teknis, batinnya kita tingkatkan ketulusan, keikhlasan agar interaksi antara murid dan guru pun baik, karena tanpa ketulusan itu tidak akan terjadi interaksi yang baik. Mereka hanya menangkap isi hati kita. Sekalipun kita marah besar gitu, tapi kalau dari sininya kasih sayang dan tulus itu tidak akan diterima dengan